Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita masih bisa belajar secara online. Dan Pak Guru berharap mudah-mudahan anak-anakku sekalian juga di sana baik-baik saja dan sehat semuanya. Baik anak sekalian, pada pertemuan pertama kita sudah membahas atau membicarakan tentang tes laporan percobaan, di mana Pak Guru sudah menjelaskan apa itu tes laporan percobaan, kemudian ciri-ciri tes laporan percobaan, sampai dengan tugas yang terakhir Pak Guru jelas berikan, yaitu membedakan antara tes deskripsi, tes laporan, dan tes eksplanasi ya. Baik, sebelum masuk ke materi, Pak Guru ingin mengupas apa yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Baik, Pak Guru lihat dulu halaman berapa yang kalian kerjakan kemarin. Ya, ini dia. Baik, di sini ada 3 teks ya, di halaman 10 dan 11 ya, yang kalian kerjakan kemarin, yaitu membedakan antara 3 teks. Yang pertama adalah tes deskripsi, tes eksplanasi, dan tes laporan percobaan tentunya ya. Baik, bagaimana bisa membedakan ketiga teks tersebut? Ya, Pak Guru sudah menjelaskan kemarin, yaitu teks laporan percobaan itu berupa sifatnya bersifat umum ya, sedangkan tes deskripsi ya bersifat khusus. Jadi dua tes ini saling bertolak belakang ya. Bagaimana bisa membedakannya? Dari lihat judulnya saja kita bisa membedakan. Misalnya ikan itu kan bersifat umum. Ikan apa saja yang bersifat khusus? Nah, tentunya ada ikan paus, ada ikan hiu, ada ikan pari, dan selanjutnya ya. Itu yang maksudnya dengan umum dan khusus. Coba perhatikan pada teks 1 dan 3. Dua tes tersebut berjudul sama, hanya perbedaannya adalah nomor 1 adalah sepedaku, nomor 3 adalah sepeda. Mana yang umum? Teks yang mana yang umum? Tentu teks yang umum adalah sepeda. Ya, tes nomor 3, benar sekali ya anak-anak sekalian ya. Jadi jelas bahwa sepeda merupakan tes laporan karena bersifat umum. Beda dengan tes deskripsi. Tes deskripsi adalah tes yang menggambarkan tentang sesuatu benda ataupun objek berdasarkan kenyataan yang bersifat khusus. Misalnya adalah kamarku, kemudian sepedaku, kemudian lemariku atau halaman rumahku. Jadi sesuai dengan apa yang ingin diterapkan oleh penulis. Jadi jelas perbedaan dua teks ini. Ya, jadi tes nomor 3 adalah tes laporan, tes nomor 1 adalah tes deskripsi. Siapa yang benar? Alhamdulillah, Pak Guru baca semuanya sudah benar ya, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, berarti sisanya adalah tes eksplanasi. Kenapa nomor 2 itu disebut tes eksplanasi? Karena tes eksplanasi adalah tes yang menjelaskan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Ya, bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Perhatikan fixed gear. Di situ adalah bagaimana sebuah gear bisa menjalankan sebuah sepeda. Antara gear yang besar dengan gear yang kecil itu saling berkaitan dengan diikati oleh rantai, sehingga ketika diayunkan pedal gear tersebut, sepeda akan jalan. Paham sampai sini ya? Sama seperti terjadinya suatu peristiwa alam. Bagaimana suatu peristiwa alam itu bisa terjadi? Misalnya terjadinya pelangi. Bagaimana pelangi itu bisa terjadi? Ternyata ada pembiasan cahaya. Ketika dipantulkan oleh cahaya, terjadilah sebuah pelangi. Sama seperti fixed gear ini. Bagaimana gear sepeda itu bisa berjalan? Ternyata dengan adanya gear besar dan gear kecil kemudian
diangkati dengan rantai sehingga ketika diayun sepeda bisa berjalan. Baik, paham sampai sini? Baik, selanjutnya kita masuk kepada menyimpulkan isi laporan percobaan. Ya, tapi sebelum menjawab pertanyaan ini, tentu kalian harus menjawab pertanyaan yang ada di luar ini. Ya, bagaimana caranya? Baik, Pak Guru ajarkan. Ya, jadi ada 3 teks ya di atas ya, 3 teks di atas itu ya. Teks yang pertama yaitu judulnya adalah Venus, yang kedua adalah kelelawar, kemudian yang ketiga adalah kehidupan di Antartika. Baik, perhatikan teks tersebut. Ya, tidak perlu dibaca. Kita langsung ke poin selanjutnya, yaitu langsung menjawab apa yang sudah menjadi pertanyaan dari buku ini ya. Baik, anak-anak sekalian, Pak Guru perbesar sedikit biar jelas. Ayo perhatikan, Pak Guru akan membahas satu teks, nanti akan Pak Guru jawab kolom-kolom yang berada di titik-titiknya ya. Nanti kalian untuk teks yang kedua dan ketiga kalian menjawab ya. Pak Guru beri contoh untuk teks yang pertama. Baik, perhatikan laporan tentang Venus. Ya, tahu Venus ini adalah planet ya, jenis planet. Planet itu ada macam-macam. Ada planet Merkurius, kemudian ada planet Pluto dan lainnya. Kalian sudah pelajari di IPA ya. Baik, perhatikan laporan tentang Venus ya. Catatan informasi gunakan kata atau frase benda. Benda itu frase benda maksudnya nomina. Perhatikan contoh, Venus adalah planet dalam sistem tata surya. Apa maksudnya ini? Venus adalah planet dalam tata surya kita. Ya, artinya di situ adalah menjelaskan tentang pengertian dari Venus. Jelas ini contohnya? Baik. Contoh yang kedua misalnya. Ini sudah jelas ya. Venus sama besar dengan bumi. Itu menjelaskan tentang apa? Venus sama besar dengan bumi. Besar menunjukkan besar, kecil. Artinya itu berbicara tentang ukuran ya. Ya, itu sudah benar ya. Ukuran planet Venus. Venus sama besar dengan bumi. Artinya besarnya Venus itu sama dengan bumi. Berarti menjelaskan tentang ukuran. Kemudian Venus adalah planet. Nah, bagaimana? Bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Baik. Planet itu kan ada macam-macam. Jadi ada yang Pak Guru jelaskan tadi ya. Jadi Venus adalah planet masuk pada jenis-jenis planet. Paham ini? Ya, jenis planet, intinya jawabannya adalah jenis planet. Ya. Kemudian warna oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Artinya apa ini? Menjelaskan tentang warna Venus. Ya, benar sekali ya. Warna Venus. Kemudian Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi maksudnya ya. Mohon maaf ada kaku lidah Pak Guru. Baik. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara berarti menunjukkan apa? Posisi atau letak. Benar sekali ya. Jadi di situ adalah posisi atau letak Venus. Paham sini? Baik, insyaallah kalian paham ya. Kemudian kolom selanjutnya, Venus mengedari matahari selama 235 hari. Artinya apa? Apa? Ada yang bisa jawab? Iya, waktu. Ini menunjukkan ini, waktu, hari ya. Lihat harinya ya. Selama 235 hari. Waktu apa? Ya, waktu edar. Ya, jelas, waktu edar. Ternyata Venus ini
mengedari matahari itu selama 235 hari. Dia mengelilingi matahari. Kemudian Venus berotasi sekali setiap 244 hari. Nah, apa maksudnya? Iya, rotasi ya. Rotasi Venus itu adalah 244 hari. Jadi jawabannya ini adalah rotasi Venus. Kalau jawabannya di atas adalah waktu edar Venus. Kemudian Venus sangat tua dan berbatu. Apa maksudnya? Venus sangat tua dan berbatu. Iya, maksudnya Venus sangat tua itu adalah usia dan berbatu. Apa maksudnya? Bentuk. Masya Allah ya. Ternyata kalian pintar semua ya. Alhamdulillah. Jadi Venus sangat tua dan berbatu, isinya adalah usia dan bentuk Venus yang dijelaskan di situ. Kemudian yang terakhir adalah langitnya oranye dengan kilatan cahaya matahari. Berarti menjelaskan tentang keadaan langit Venus ya. Sampai di sini paham? Sampai di sini Pak? Baik, Pak Guru anggap paham. Baik, tugasnya hari ini, mohon maaf ya anak-anak sekalian. Jadi yang seperti yang Pak Guru jelaskan tadi, jadi ada 2 laporan yang belum kalian, yang akan kalian jawab, yaitu sesuai dengan apa yang Pak Guru jelaskan tadi ya. Laporan pertama yaitu tentang kelelawar, kemudian laporan kedua yaitu tentang rantai makanan di Antartika ya. Baik, coba perhatikan, Pak Guru beri satu contoh saja ya. Kelelawar merupakan mamalia. Maksudnya apa? Ini adalah pengertian dari kelelawar. Jawabannya adalah pengertian dari kelelawar. Teks kolom selanjutnya kalian isi sendiri ya. Jadi tugas. Kemudian perhatikan laporan tentang rantai makanan di Antartika. Semua kehidupan di Antartika ada di dalam laut. Di dalam laut biru ada jaringan makanan. Apa maksudnya? Berarti kehidupan di Antartika jawabannya. Jadi paham sampai sini? Kolom selanjutnya kalian isi. Pertama ada plankton, maksudnya piton, plankton, 2 bentuk kehidupan yang sama kecil, mikroskop dan di atom di dasar rantai makanan. Kalian jawab sendiri, baca sendiri. Silakan dijawab apa yang sudah menjadi pertanyaannya kolom selanjutnya. Jadi poin pada setiap kolom itu ada 5. Jadi Pak Guru sudah menjawab di situ ada 2 kolom. Satu kolomnya ada di tes kelelawar, kemudian satu kolomnya ada di tes tentang rantai makanan di Antartika. Jadi sudah 10 poinnya. Berarti tinggal 90 yang kalian cari ya. Supaya mendapatkan 100. Baik. Pak Guru akhiri pertemuannya. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma habihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum mengerti silakan bertanya lewat WA.